Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Setelah sekian lama kita libur ya, untuk minggu ini kita cukup panjang liburnya. Sekali lagi ucapkan selamat merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Kali ini di hari Sabtu yang seharusnya mata pelajaran mulak ganti dengan materi matematika. Bukan diganti sih, pada dasarnya ibu akan tetap menyampaikan materi muloknya, namun akan share pada hari Senin untuk mengejar ketertinggalan materi kita. Kali ini ibu akan melanjutkan materi kita ke pengurangan bilangan bulat. Pertama yang kita pelajari adalah bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif. Perhatikan pada garis bilangan berikut. Misalkan 10 dikurang 7, tentu ya kita bisa hitung, ini sangat mudah, yaitu hasilnya pasti positif 3. Bagaimana kita gambarkan dalam garis bilangan? Perhatikan baik-baik. Ini garis bilangan, kemudian ada seorang anak kecil bergerak 10 langkah ke arah positif ya. Kemudian karena dia mengurangi, berarti dia mundur ya. Kurang di sini dilambangkan dengan tindakan mundur. Dia mundur sebanyak 7 langkah. Sehingga dia berhenti terakhir di titik positif 3. Nah, bagaimana dengan hal lainnya? Coba amati lagi. Ya, sekarang ibu balik. 7 dikurang 10. Hasilnya seharusnya negatif 3. Kenapa bisa demikian? Perhatikan pembuktian pada garis bilangan berikut. Ini garis bilangan sama seperti tadi, ada seorang anak kecil bergerak 10 langkah, 7 langkah ya, menuju ke bilangan positif, kemudian dia mundur sebanyak 10 langkah. Oke, perhatikan kembali, ini seorang anak kecil melangkah 7 langkah, kemudian mundur sebanyak 10 langkah, sehingga titik terakhir dia bergerak adalah di negatif 3. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ayo amati kembali. 10 dikurang 7 itu 3, tapi 7 dikurang 10 itu negatif 3. Maka dapat disimpulkan bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif, hasilnya akan positif jika angka di depannya lebih besar, seperti ini ya. 10 dikurang 7, angka 10 lebih besar dari 7, makanya hasilnya menunjukkan positif. Ketika ibu tukar posisi, di depannya lebih kecil, maka hasilnya berubah menjadi negatif ya. Jadi dia ketika angka di depannya lebih kecil, dia akan menjadi negatif. Nah, ini contoh lain. Baik, perhatikan lagi pada konsep berikutnya. Bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 10 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 3. Yuk kita perhatikan. Nah, ini sama saja seperti tadi. Ada seorang anak kecil 10 langkah menuju ke arah negatif. Kemudian dia mundur dengan posisi masih menghadap ke negatif sebanyak 7 langkah. Nah, hasilnya dia berada di negatif 3. Kemudian ibu balik sekarang. Negatif 7 dikurang negatif 9. Ternyata hasilnya menjadi positif 2. Yuk kita buktikan bersama-sama pada garis bilangan berikut. Masih sama, seorang anak kecil bergerak ke arah negatif 7. Kemudian kembali dia mundur, dia masih menghadap ya, arah hadapannya masih negatif 9. Sehingga dia mundur sebanyak 9 langkah. Ternyata dia menghasilkan posisi akhirnya di positif 2. Ternyata kalau kita simpulkan dan amati baik-baik, ini contoh tadi ya, ketika negatif dikurang negatif itu kebalikan dari positif dikurang positif. Kalau di positif tadi, ketika dia besar di depan, hasilnya akan jadi positif. Tapi kalau di sini, ketika di depan besar, hasilnya menjadi negatif. Ketika di depan kecil, hasilnya menjadi positif. Sehingga kesimpulannya,
Ketika angka di depan besar, maka negatif, bilangan bulat negatif dikurang dengan bilangan bulat negatif, hasilnya akan negatif. Demikian juga ketika angka di depan kecil, maka kebalikannya, negatif dikurang negatif, hasilnya akan menunjukkan kelompok bilangan positif. Gak usah bingung. Sesungguhnya kalau kamu pahami kedua kesimpulan ini hanya berupa kebalikan saja. Jadi ini ciri-ciri yang perlu kamu ingat sehingga nanti ketika mengerjakan tugas atau ulangan, kamu mudah membedakan hasilnya. Ya. Bahkan dari dua contoh tadi, beberapa contoh yang disajikan, positif-positif, negatif dikurang negatif, semua dikerjakan dengan cara pengurangan. Namun hasilnya bisa ada dua kemungkinan tergantung angka di depannya. Nah, diamati baik-baik. Namun ada hal yang berbeda ketika bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat negatif. Coba perhatikan berikut. Kembali, seorang anak kecil bergerak dari angka 0 menuju 7. Kemudian dia mau mundur sebanyak 2 langkah, namun arah hadapnya berubah. Ya, dia berubah menuju ke negatif, mundur 2 langkah. Sehingga posisinya menjadi positif 9. Sehingga di sini dapat sangat mudah ya kita simpulkan. Artinya, ketika bilangan bulat positif dikurang negatif, hasilnya akan selalu positif. Ya. Nah, nih coba diperhatikan. 10 dikurang negatif 3, ya hasilnya jadi 13. Tapi di sini penghasilan dapat 13 ini ternyata hasil dari 10 tambah 3, 13. Dan dia dikategorikan positif. Ini cara mudah kita mengingat daripada kita menggunakan garis bilangan. Kenapa si ibu lebih menyajikan ke konsep? Sebab garis bilangan sangat terbatas di anak-anak. Ketika angka itu semakin besar, kamu harus memahami konsep ini. Ya, dapat terlihat ya bahwa sekalipun besar angka depan maupun kecil angka depan tidak mempengaruhi. Semuanya hasilnya akan selalu positif dan menghitungnya adalah dengan menjumlahkan. Seperti ini ya. 20 dikurang negatif 12, hasilnya ya 22. Ditambahkan ya 20 tambah 12. Maaf, 32 seharusnya 32. Nah, di sini salah ketik itu 32 dan dia hasilnya positif. Ini 2 dikurang negatif 10, hasilnya menjadi 12 karena 2 ditambah 10 hasilnya 12. Sehingga kesimpulannya, ketika positif dikurang negatif, hasilnya selalu dikategorikan positif. Berikutnya, bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat positif. Sekarang dibalik posisinya. Yuk, kita perhatikan. Seorang anak kecil bergerak 7 langkah ke depan. Kemudian dia berubah hadap, menghadap ke bilangan positif. Kemudian dia mundur 2 langkah. Ternyata dia berada di posisi negatif 9. Kebalikan ya, kebalikan dari yang konsep ketiga tadi. Sehingga kita bisa amati kembali, negatif 10 dikurang 3, ternyata hasilnya menjadi negatif 13. Caranya juga sama, 10 ditambah 3, hasilnya negatif 13. Ini juga salah ketik ya. Ini negatif 20 dikurang 12, harusnya menjadi negatif 32. Ini salah ketik, harusnya 32 ditulis. Demikian juga hal lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa negatif dikurang positif hasilnya selalu negatif. Sangat mudah bukan? Bagaimana cara belajar kita hari ini? Tonton video ini berulang-ulang, catat setiap kesimpulan dan contoh yang kamu lihat tadi, boleh kamu catat ulang di buku tulismu dan berlatihlah di rumah. Ketika kamu mengulang lagi contoh-contoh yang ibu berikan, itu akan membantumu untuk mengingat kembali setiap konsep yang ibu sajikan. Setelah kamu berlatih, cobalah ubah bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan bulat jenis lainnya. Kemudian coba kamu tentukan hasilnya. Jika sudah memahami, silahkan buka file tugas harianmu pada Google Classroom, kerjakan tugasmu dan kirim tugasmu tepat waktu. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Salam belajar, salam juara.